Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang pemilik telaga, sang pemilik syafaat udah. Saudaraku yang berbahagia, setiap manusia mendambakan amal kebajikan yang diterima di sisi Allah. Kita berusaha salat tepat waktu, berpuasa, bersedekah, bahkan menolong sesama. Semua itu dilakukan dengan harapan kelak di hari kiamat, timbangan amal kita berat dengan pahala. Namun, Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengingatkan bahaya besar yang sering diremehkan, ghibah. Ghibah bukan sekadar dosa lisan biasa. Ia adalah perampok tak terlihat yang mencuri pahala kita tanpa kita sadari. Lebih dari itu, ghibah bisa melebur amal kebajikan yang telah kita kumpulkan dengan susah payah. Apa itu ghibah menurut Ihya Ulumuddin? Imam Al-Ghazali mengutip sabda Rasulullah yang menjelaskan, ghibah adalah engkau menyebut sesuatu tentang saudaramu yang ia benci jika mendengarnya. Seseorang bertanya, bagaimana jika apa yang aku katakan itu benar adanya? Beliau menjawab, jika yang kamu katakan itu benar, itulah ghibah. Dan jika tidak benar, maka itu adalah fitnah. Hadis riwayat Muslim. Dalam pandangan Al-Ghazali, ghibah bukan hanya berbicara tentang keburukan seseorang secara terang-terangan, tetapi juga termasuk sindiran halus, mimik wajah yang merendahkan, atau nada suara yang membuat pendengar memahami maksud buruk kita. Bahkan menyebut kekurangan orang lain dengan dalih bercanda pun termasuk ghibah. Mengapa ghibah menghancurkan amal? Al-Ghazali menjelaskan bahwa ghibah adalah bentuk kezaliman terhadap kehormatan orang lain. Kezaliman tidak hanya terjadi pada harta atau darah, tetapi juga pada harga diri. Dan setiap kezaliman akan dibayar di hari kiamat dengan pahala kita. Beliau mengibaratkan ghibah seperti memindahkan pahala dari rekening amal kita ke rekening amal orang yang kita bicarakan. Bayangkan, kita telah mengumpulkan pahala dari salat, puasa, zakat, bahkan haji. Tapi setiap kali kita menggunjing, pahala itu berpindah kepada orang tersebut sebagai ganti rugi atas kehormatan yang telah kita nodai. Rasulullah mengingatkan, orang yang bangkrut dari umatku adalah yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, puasa, dan zakat. Namun ia juga datang dengan dosa mencaci, memfitnah, memakan harta orang, menumpahkan darah, dan memukul. Lalu pahala-pahalanya diberikan kepada orang-orang yang pernah ia zalimi. Jika pahalanya telah habis, dosa-dosa mereka dipindahkan kepadanya, lalu ia dilemparkan ke neraka. Hadis riwayat Muslim. Inilah yang dimaksud Al-Ghazali, ghibah bisa menghapus pahala kebaikan yang kita lakukan, bahkan membuat kita menanggung dosa orang lain. Saudaraku yang berbahagia, mari kita bayangkan situasi sederhana. Seorang hamba Allah rajin salat malam, membantu fakir miskin, dan tidak pernah meninggalkan sedekah Jumat. Tetapi di waktu senggang, ia sering duduk bersama teman-temannya membicarakan keburukan tetangga mulai dari urusan rumah tangga, anak-anaknya, hingga pekerjaannya. Apa yang terjadi? Menurut Ihya Ulumuddin, pahala sedekahnya, pahala salat malamnya, bahkan pahala puasanya akan dipindahkan kepada orang yang ia bicarakan itu. Ia merasa berbuat baik, namun di akhirat ia mendapati timbangan pahalanya kosong, karena semuanya telah habis untuk membayar dosanya kepada sesama. Mengapa orang sering terjerumus dalam ghibah? Al-Ghazali menjelaskan beberapa sebab mengapa ghibah terasa begitu mudah dilakukan. 1. Ingin merasa lebih baik daripada orang lain, menyebut kekurangan orang lain memberi rasa puas palsu, seolah kita lebih suci. 2. Ikut arus pembicaraan tak ingin dianggap tidak asyik saat orang lain menggunjing. 3. Dendam atau sakit hati, ghibah dijadikan senjata untuk menjatuhkan harga diri lawan. 4. Kemasan, niat baik, menyebar aib sambil mengatakan,
aku hanya khawatir padanya. Semua ini adalah bisikan halus setan yang membuat kita tidak merasa bersalah, padahal kita sedang membakar pahala sendiri. Perumpamaan dari Ihya Ulumuddin. Imam Al-Ghazali memberi perumpamaan yang tajam. Orang yang menggunjing ibarat orang yang berpuasa, lalu berbuka dengan memakan bangkai saudaranya. Perumpamaan ini mengacu pada ayat Al-Quran Surat Al-Hujurat 12 yang menyamakan gibah dengan memakan bangkai saudara sendiri. Bedanya, jika memakan bangkai hanya merusak tubuh, gibah merusak hati dan amal kita. Beliau juga mengibaratkan gibah seperti membakar rumah sendiri dengan api yang kita nyalakan. Semua harta, pahala di dalamnya ikut terbakar tanpa sisa. Awal kehancuran amal, gibah sering menjadi pintu masuk dosa lisan lainnya. Dari gibah berlanjut ke fitnah. Dari fitnah berlanjut ke adu domba. Dari adu domba berlanjut pada kebencian dan permusuhan. Dan semua itu bermula dari satu hal kecil, tidak menjaga lisan. Imam Al-Ghazali menutup pembahasan awal ini dengan peringatan. Barang siapa sibuk mengorek aib orang, maka ia akan lalai dari aib dirinya sendiri. Dan barang siapa Allah singkap aibnya, maka ia tidak akan selamat, walau ia bersembunyi di rumahnya. Saudaraku yang berbahagia, salah satu penyebab manusia mudah terjerumus dalam gibah adalah karena ia tidak selalu menyadari bahwa dirinya sedang melakukannya. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengingatkan bahwa gibah bisa terjadi dengan cara yang sangat halus, bahkan terselubung dalam bentuk yang terlihat baik di permukaan. 1. Gibah dengan bahasa sindiran. Gibah tidak selalu berupa ucapan langsung yang menjelekkan orang lain. Kadang seseorang menggunakan kalimat sindiran yang membuat pendengar paham siapa yang dimaksud. Misalnya, kasihan ya, dia itu pintar cuma sayang, kadang tidak tahu diri. Kata-kata seperti ini terlihat ringan, tapi tetap termasuk gibah, karena menyebut kekurangan yang akan membuat orang yang dibicarakan sakit hati jika mendengarnya. 2. Gibah dengan raut wajah. Menurut Al-Ghazali, gibah juga bisa terjadi tanpa kata-kata, cukup dengan isyarat atau ekspresi yang merendahkan. Misalnya, mengangkat alis sambil tersenyum sinis ketika mendengar nama seseorang. Menggelengkan kepala sambil menghela napas panjang, seolah berkata, dia itu memang begitu. Ekspresi tersebut memberi pesan yang sama buruknya dengan kata-kata, sehingga tetap termasuk gibah. 3. Gibah yang dibungkus doa. Bentuk gibah ini lebih halus lagi, yaitu menyebut keburukan seseorang sambil seolah mendoakannya. Contoh, ya Allah, berilah dia hidayah, karena selama ini dia suka menipu orang. Sekilas terdengar sebagai doa, tapi sebenarnya tetap membuka aib dan merusak kehormatan orang lain. 4. Gibah berkedok kepedulian. Kadang orang menyampaikan keburukan seseorang dengan alasan, ingin membantu, atau, sekadar memperingatkan. Contoh, aku kasih tahu kamu supaya hati-hati ya. Dia itu sering bohong. Jika memang perlu memperingatkan karena ada bahaya nyata, maka itu dibolehkan dalam batas syariat dan tanpa menambah-nambah cerita. Namun jika niatnya sekadar menyebarkan aib, itu tetap gibah. 5. Gibah yang dilakukan dengan humor. Al-Ghazali mengingatkan bahwa gibah yang diselipkan dalam candaan justru lebih berbahaya. Sebab orang yang melakukannya merasa aman dari dosa, padahal ia tetap memindahkan pahala kepada orang yang dibicarakan. Mengapa gibah sangat berbahaya? Imam Al-Ghazali menyebutkan beberapa alasan. 1. Gibah menghapus pahala ibadah yang sudah kita kerjakan. Seperti ember bocor yang tidak bisa menampung air, amal kita pun bocor jika lisan tak dijaga. 2. Gibah menambah dosa di luar kesadaran. Kadang kita berpikir sedang berbicara biasa, padahal sudah mencatat dosa. 3. Gibah merusak persaudaraan dan menumbuhkan kebencian. Sekali ucapan tersebar, sulit untuk menariknya kembali. Cara memutus kebiasaan gibah menurut Ihya Ulumuddin.
Al-Ghazali tidak hanya memperingatkan bahayanya ghibah, tetapi juga memberikan solusi untuk menghentikannya. 1. Sibuk mengoreksi diri. Jika muncul keinginan untuk membicarakan keburukan orang lain, segera alihkan pikiran dengan mengingat aib sendiri. Al-Ghazali berkata, barang siapa sibuk dengan aib dirinya, maka ia akan lupa aib orang lain. 2. Mengingat akibatnya di akhirat. Setiap kali hendak menggunjing, bayangkan pahala salat, puasa, sedekah, bahkan haji yang kita miliki, berpindah kepada orang yang kita bicarakan. Bayangkan juga jika pahala habis, dosa orang itu akan berpindah kepada kita. Gambaran ini akan membuat hati segan untuk membuka aib. 3. Menahan diri dalam majelis. Jika berada di majelis yang mulai membicarakan keburukan orang lain, ada beberapa sikap yang diajarkan Al-Ghazali. Mengalihkan pembicaraan ke topik lain. Menyampaikan bahwa ghibah itu dosa. Meninggalkan majelis jika pembicaraan tidak bisa dihentikan. 4. Mengingat betapa kita membutuhkan pahala. Hidup di dunia sangat singkat, sementara kita sangat membutuhkan pahala untuk keselamatan di akhirat. Jangan sampai pahala yang sedikit itu habis hanya karena kelalaian menjaga lisan. Imam Al-Ghazali mengingatkan bahwa menjaga lisan bukan hanya tentang tidak berkata buruk, tetapi juga menahan diri dari segala bentuk ucapan yang bisa melukai kehormatan orang lain. Lisan yang tidak dijaga akan menjadi sumber kehancuran amal, bahkan bisa membuat seseorang bangkrut di hadapan Allah. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa ghibah bukan hanya dosa lisan, tetapi juga cermin dari penyakit hati. Seseorang yang lisannya mudah membicarakan keburukan orang lain biasanya memiliki hati yang dipenuhi sifat tercela. 1. Kesombongan kibru. Orang yang sombong sering merasa dirinya lebih mulia daripada orang lain. Karena merasa di atas, ia dengan mudah merendahkan dan membuka kekurangan orang lain. Dalam hati kecilnya ada keinginan untuk berkata, "Lihat, aku lebih baik darinya." Al-Ghazali menegaskan, kesombongan seperti ini menjadi bahan bakar bagi ghibah. Sebab ghibah sering digunakan untuk mengangkat diri sendiri dengan cara merendahkan orang lain. 2. Iri hati hasad. Hasad membuat seseorang sulit melihat orang lain bahagia atau sukses. Ketika melihat saudaranya mendapatkan nikmat, hatinya panas. Lalu ia mulai mencari-cari kekurangan dan membicarakannya di hadapan orang lain, agar nikmat itu tampak tidak berharga. Al-Ghazali mengibaratkan hasad seperti api, dan ghibah adalah asap yang keluar darinya. Selama api hasad menyala, asap ghibah akan terus muncul. 3. Amarah dan dendam. Banyak ghibah yang lahir karena rasa sakit hati yang tidak diselesaikan dengan baik. Alih-alih memaafkan atau menegur langsung, orang tersebut memilih melampiaskan amarahnya dengan membicarakan keburukan lawannya di belakang. Padahal, Al-Ghazali mengingatkan bahwa menggunjing bukanlah cara menyelesaikan masalah. Justru ia memperpanjang permusuhan, menghapus pahala, dan menambah dosa. 4. Merasa ringan dengan dosa. Penyakit hati yang paling berbahaya adalah merasa dosa itu kecil. Orang yang sudah terbiasa ghibah akan menganggapnya bagian biasa dari obrolan. Bahkan ia bisa tertawa sambil menggunjing, seolah-olah tidak ada yang salah. Menurut Al-Ghazali, inilah tanda hati yang keras. Sebab dosa besar pun tidak lagi membuatnya takut, apalagi dosa yang dianggap sepele, seperti ghibah. Saudaraku yang berbahagia, dalam Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali membawakan beberapa kisah peringatan tentang ghibah. Kisah 1, seorang ahli ibadah yang bangkrut. Diceritakan, ada seorang ahli ibadah yang rajin salat malam, puasa sunnah, dan bersedekah. Namun ia juga gemar menggunjing. Pada hari kiamat, ia datang membawa gunungan pahala. Tetapi semua pahala itu dibagikan kepada orang-orang yang pernah ia bicarakan. Setelah habis, dosa mereka dipindahkan kepadanya. Ia pun berakhir di neraka, meskipun di dunia terkenal sebagai orang saleh.
Kisah ini selaras dengan hadis Rasulullah tentang orang yang bangkrut, yang sudah kita sebutkan di bagian pertama. Kisah 2, penebus gibah di dunia. Suatu ketika, seorang ulama mendengar temannya menggunjingnya. Alih-alih marah, ia mengirimkan hadiah kepada orang itu. Ketika ditanya alasannya, ia menjawab, "Aku mendengar engkau telah memberiku pahala, maka aku ingin membalas kebaikanmu." Kisah ini menunjukkan bahwa gibah memang memindahkan pahala kepada orang yang dibicarakan, walau pelakunya tidak pernah bermaksud memberinya. Doa dan zikir untuk menjaga lisan. Imam Al-Ghazali menganjurkan kita memperbanyak doa agar Allah menjaga lidah kita dari perkataan yang sia-sia dan berbahaya. Salah satu doa yang beliau anjurkan adalah, "Ya Allah, jagalah lisanku dari segala yang tidak engkau ridai, dan jadikanlah perkataanku sebagai zikir, syukur, dan ibadah yang baik kepadamu." Selain itu, beliau juga menganjurkan untuk memperbanyak zikir, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ketika berada di majelis agar hati tenang dan lisan terjaga. Saudaraku yang berbahagia, gibah bukan hanya persoalan ucapan, tetapi cerminan dari kondisi hati. Selama hati masih menyimpan kesombongan, iri, dendam, dan kelalaian, gibah akan sulit dihindari. Maka jalan terbaik adalah membersihkan hati sekaligus menjaga lisan. Sebab lisan adalah cermin hati. Jika hati bersih, ucapan akan penuh kebaikan. Gibah melebur amal kebajikan. Setelah kita memahami bahwa gibah adalah perampok pahala yang bekerja tanpa henti, Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa seorang mukmin yang cerdas tidak akan membiarkan sedikit pun pahalanya terbuang sia-sia. Hidup di dunia ini terlalu singkat, sementara bekal untuk akhirat sangat mahal nilainya. Saudaraku yang berbahagia, dari seluruh pembahasan dalam Ihya Ulumuddin, ada beberapa inti pelajaran yang bisa kita pegang. 1. Ghibah adalah kezaliman terhadap kehormatan orang lain, sehingga harus dibayar dengan pahala pada hari kiamat. 2. Ghibah dapat terjadi dalam banyak bentuk, ucapan, sindiran, gestur tubuh, hingga ghibah berkedok doa, atau candaan. 3. Penyebab utama ghibah adalah penyakit hati seperti sombong, iri hati, dendam, dan kelalaian. 4. Akibat ghibah sangat mengerikan, pahala berpindah kepada orang yang dibicarakan, bahkan dosa mereka bisa menimpa kita jika pahala habis. 5. Satu-satunya jalan selamat adalah dengan menjaga lisan dan membersihkan hati dari penyakit yang memicunya. Langkah praktis agar pahala tidak habis karena ghibah. Al-Ghazali memberikan beberapa kiat yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Berpikir sebelum berbicara. Sebelum mengucapkan sesuatu tentang orang lain, tanyakan pada diri sendiri. Apakah yang akan aku ucapkan benar? Apakah yang akan aku ucapkan bermanfaat? Apakah orang yang dibicarakan akan senang mendengarnya? Jika jawabannya tidak untuk salah satu pertanyaan, lebih baik diam. 2. Mengalihkan pembicaraan. Ketika berada di majelis yang mulai mengarah pada ghibah, segera alihkan topik ke hal yang lebih bermanfaat, ilmu, pengalaman baik, atau kabar yang menggembirakan. Diam di majelis ghibah tanpa usaha mencegah bisa membuat kita ikut mendapatkan dosa. 3. Mengingat kebutuhan kita pada pahala. Bayangkan perjalanan panjang di akhirat, di mana kita sangat membutuhkan setiap butir pahala untuk selamat dari siksa. Ingatan ini akan membuat kita lebih pelit mengeluarkan pahala secara cuma-cuma lewat ghibah. 4. Menyibukkan diri dengan aib sendiri. Kita semua memiliki aib yang lebih layak kita khawatirkan daripada aib orang lain. Sibuk memperbaiki diri akan membuat kita lupa untuk mencari-cari kesalahan orang lain. 5. Memperbanyak zikir dan doa. Lisan yang sibuk berzikir akan sulit digunakan untuk ghibah. Imam Al-Ghazali menganjurkan kita memperbanyak doa. Ya Allah, jadikanlah lisanku basah dengan mengingatmu, dan hatiku penuh dengan rasa takut kepadamu. Saudara, mari kita renungkan,
Di hari kiamat nanti, kita berdiri di hadapan Allah dengan harapan besar. Kita menunggu pahala salat, puasa, sedekah, dan amal-amal baik kita dihisap. Namun satu persatu pahala itu diambil dan diberikan kepada orang-orang yang pernah kita bicarakan di dunia. Hingga yang tersisa hanyalah dosa-dosa, lalu kita pun terjerumus ke neraka. Alangkah ruginya jika yang menjadi penyebab kebangkrutan kita di akhirat adalah lidah kita sendiri. Karena itu, menjaga lisan bukan sekadar adab, melainkan kebutuhan untuk keselamatan akhirat. Mari kita tutup dengan untaian doa. Ya Allah, sucikanlah hati kami dari kemunafikan, amal kami dari riya, lisan kami dari dusta dan gibah, serta pandangan kami dari khianat. Sungguh Engkau mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Semoga kita semua dijauhkan dari kebiasaan gibah, dijaga lisannya, dan diberikan kekuatan untuk mengisi hari-hari kita dengan ucapan yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.